Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman untuk di channel ya, untuk trading crypto hari ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas teman-teman untuk pergerakan terutama Bitcoin ya, dan koin apa aja, dan pergerakan geopolitik luar negeri yang akan saya sampaikan teman-teman untuk dampak dan impactnya ya untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Oke teman-teman, yang belum like video ini silahkan di like dulu ya, yang belum follow atau subscribe di subscribe teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan update untuk analisa selanjutnya. Oke, gimana kabarnya semua? Saya harap semuanya sehat selalu dan rezekinya lancar selalu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang Bitcoin di level 38.500 US dollar teman-teman. Kemarin tertinggi di area sekitar 39.700 ya. Dan ini cukup sangat bagus teman-teman Bitcoin ya. Karena apa? Ini geopolitik perang ini malah tindakan Rusia semakin di ini maka semakin mantap teman-teman ya di sini. Oke. Tapi mudah-mudahan saja ini perangnya tidak terlalu lama-lama ya teman-teman, karena ya kita tahu sendiri ya, humanity is the best ya, is number one lah ibaratnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk pergerakannya. Kita masuk ke fear and greed. Jadi fear and greed teman-teman ini masuk di level 26% teman-teman, atau speedometernya 26, dan ini cukup sangat bagus teman-teman level untuk serok selanjutnya ya, untuk di beberapa altcoin. Jadi teman-teman, kalau setelah altcoin koreksi sedikit, pasti di situ nanti ada paus-paus besar yang nanti nyerok altcoin ya teman-teman ya, contohnya kayak Matic, BNB, dan beberapa blue chip lainnya teman-teman ya, kayak Ethereum dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan saja teman-teman, kita nanti next ini untuk Bitcoin bisa level untuk bulan depan ini bisa normal kembali dan bisa menyentuh all time high ya, atau setidaknya separuh dari all time high dari tertinggi yang kemarin di area di level 63 ribuan untuk per satu Bitcoin. Oke, dan kita lihat dulu teman-teman untuk pergerakannya sekarang Bitcoin ya. Nah, di sini kan sudah saya bilang teman-teman ya, di sini kalau ada candle yang cukup sangat besar panjang, kemungkinan besar Bitcoin ini akan naik lagi teman-teman ya, atau ngompak ke atas kembali. Dan di sini akan sedikit koreksi teman-teman ya, kemungkinan akan menembus lagi di area 39.000 ya. Kemungkinan next target ya ke area 42.000 teman-teman untuk level aman untuk Bitcoin ya. Jadi kalau mau serok ya atau beli, silahkan TP-nya di area sini ya, 42.000 kalau untuk futures. Kalau teman-teman kalau mau hold jangka panjang ya juga nggak masalah teman-teman ya, sambil nabung ya kan, sambil investasi beli Bitcoin. Jadi pakai dollar cost averaging itu cukup sangat aman teman-teman untuk beli Bitcoin. Jadi beli Bitcoin seminggu sekali atau sebulan sekali itu juga lebih oke ya untuk next kedepannya. Oke, ini Bitcoin ini kebetulan ini cukup sangat bullish teman-teman. Kemarin mau sempat masuk ke area 32.000 tapi terpantul kembali. Ya, di sini ada beberapa faktor dan beberapa alasan. Nah, saya baca-baca di newsbitcoin.com. Nah, di sini ada analisis dari Warren of Regulatory of Russia ya, teman-teman di sini. Analisis memperingatkan resiko regulasi jika Rusia mampu menggunakan kripto untuk menghindari sanksi. Teman-teman, Rusia dapat beralih ke kripto jika dilarang dari SWIFT pembayaran. Jadi SWIFT pembayaran itu kayak kita transfer teman-teman ya, antar bank luar, bank BCA ke bank Amerika, bank BCA ke bank Malaysia, itu pakai SWIFT. Jadi SWIFT ini tempatnya itu di Swiss teman-teman, SWIFT code ya kalau saya bilang itu ya. Jadi transfer antar luar negeri. Jadi analisis telah memperingatkan bahwa jika Rusia dapat menggunakan kripto untuk menghindari sanksi, dukungan politik di AS untuk kripto akan turun, resiko regulasi akan meningkat teman-teman di sini. Oke, kata Putin, silahkan Anda sanksi saya, nggak boleh berdagang di Eropa, di Amerika, atau di beberapa negara lain, blokir bank saya nggak masalah. Saya kan menggunakan Bitcoin teman-teman untuk sebagai alternatif ya. Jadi kata pakar-pakar ekonomi seperti itu. Jadi untuk menghindari sanksi, Bitcoin adalah salah satu kuncinya. Jadi Bitcoin ini diterima di seluruh negara teman-teman. Jadi tidak diregulasi, dan sifatnya Bitcoin ini adalah desentral ya, tidak dikendalikan oleh suatu negara manapun atau bank manapun, karena Bitcoin ini adalah aset ya teman-teman, aset virtual. Jadi aset digital ya, aset digital yang digunakan untuk orang untuk bertransaksi. Oke, ini cukup sangat bagus teman-teman. Semakin jadi si Putin ini anggapannya ya nggak apa-apa, lu sanksi gue nggak masalah, gue pakai Bitcoin ya kan, pakai Ethereum dan sebagainya. Lu terus mau apa dolarmu ya kan. Jadi otomatis ya Putin akan menurut saya teman-teman, dia akan menyerang Ukraina terus sampai Ukraina itu benar-benar menyerah ya, dan
dan melarang ya untuk bergabung di NATO. Tapi mudah-mudahan saja teman-teman tidak terlalu berlanjut ya perang ini, karena perang itu dari segi manapun itu sangat tidak baik ya teman-teman, tidak pernah menguntungkan pihak manapun ya, entah pihak yang menang ataupun yang kalah ya teman-teman. Kalah menang sama-sama rugi ya. Oke, jadi teman-teman kita lihat saja nanti teman-teman untuk perkembangannya nanti, itu perkembangan di Rusia ya atau di Ukraina ya. Dan di sini teman-teman, di sini ada senator Say. Nah, ini senator ini adalah kepala negara bagian. Senator AS mengatakan dia bullish pada Bitcoin karena terdesentral, tidak dikendalikan. Ya, jadi senator Ted Cruz ya teman-teman mengatakan salah satu alasan dia begitu optimis pada Bitcoin adalah karena Bitcoin terdesentral, tidak dapat dikontrol oleh manapun ya. Dia menambah bahwa Cina baru-baru ini melarang Bitcoin karena mereka tidak dapat mengendalikannya ya, yang merupakan alasan sama persis dengan Elizabeth Warren yang membenci Bitcoin teman-teman. Jadi senator AS bilang bullish pada Bitcoin. Senator Ted Cruz dari Texas ini, negara bagian Texas, berbicara ya teman-teman positif terhadap Bitcoin pada konferensi tindakan politik konservatif atau CPAC Kamis kemarin diluncurkan pada tahun 1974. CPAC adalah pertemuan konservatif terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Jadi kalau dia bilang Bitcoin bullish ya, kita lihat apakah nanti Bitcoin benar-benar nanti akan diregulasi ya, dan cukup sangat bagus. Dan di sini saya sempat baca teman-teman tadi di Twitter ya, di sini Ukraina menggalang donasi teman-teman 13 jam yang lalu, menggalang donasi sebesar berupa Bitcoin ya untuk militernya dan Ethereum. Jadi teman-teman, Ukraina ini menggalang donasi berupa Bitcoin dan Ethereum ya. Di sini kita bisa baca. Dan di sini ada juga Mas Justin Sun ya tadi ya. Nah, ini Justin Sun. Justin Sun juga berdonasi teman-teman, tapi berupa Tron ya. Tron atau TRC20. Dia donasi sebesar sekitar 200.000 USDT ya. Ini sudah disumbangkan oleh Justin Sun di sini. Dan teman-teman kita bisa lihat ya, Justin Sun ini sangat antusias sekali ya untuk kedepannya untuk Bitcoin. Nanti bisa dibaca-baca teman-teman untuk si Mas Justin Sun ini ya. Oke, kita kembali lagi. Oke ya. Dan di sini tadi saya sempat lihat teman-teman di Bitcoin Magazine ya. Di sini, oke, di sini ada komisaris SEC ya, komisaris SEC. Oke, ini terjemahannya agak sedikit ini ya. Dan di sini komisaris SEC dia berkata, saya masih heran karena belum ada persetujuan ya untuk ETF spot Bitcoin teman-teman di sini. Jadi ini komisaris SEC aja bilang ya, ini kapan nih ETF Bitcoin akan diluncurkan? Apakah pada tahun ini? Ini adalah tanda-tanda teman-teman. Ini adalah tanda-tanda bahwa Bitcoin ini nanti akan kemungkinan akan bullish ya pada tahun ini. Ya mungkin kalau misalkan ETF spot Bitcoin dijalankan atau diregulasi dengan baik, atau sudah bolehlah diizinkan di Amerika, otomatis Bitcoin ini akan naik teman-teman ya. Value-nya ini akan naik ya, mungkin 100.000 US dollar tahun ini mungkin juga bisa teman-teman ya. Jadi ini menurut analisa saya pribadi ya. Tapi ingat, stay di teman-teman, jangan terlalu greedy ibaratnya ya. Lihat aja untuk potensi kedepannya ya. Dan di sini saya sempat baca di Beta Finbold. Nah, di sini Ripple juga mengajukan oposisi terhadap putusan DPP dan mengklaim SEC hanya mencari do over atau mencari-cari ya kesalahan lah teman-teman di sini. SRP baru-baru ini menjadi berita sebagai akibat dari gugatan sedang berlangsung dengan sekuritas exchange dan komisi ya atau SEC, dan penggunaan dua memo hukum yang baru terungkap. Pengacara pembela James Kevilan baru-baru ini memberitahu anggota komunitas XRP bahwa XRP telah mengajukan oposisi mereka ke SEC dan Hakim Melbourne dan deliberative proses privilege atau DPP atau ruling ya teman-teman. Jadi SEC ingin memaksa perusahaan untuk memberikan lebih dari catatan yang dibuat oleh Matthew Estabrook, penasihat mantan komisaris SEC Alan Roisman. Namun Phelan mengganti bahwa SEC hanya mencari do over atau mencari-cari ya. Do over itu kesalahan ya teman-teman di sini ya. Dan di sini ini adalah ceritanya teman-teman, bisa dibaca juga di Twitter. Jadi Ripple dan tergugat perorangan telah mengajukan oposisi atau ya ibaratnya banding lah ibaratnya ya
tapi teman-teman keputusannya nanti mau nggak mau akan muncul di bulan April nanti. Apakah ini SEC akan menang? Ya menurut saya pasti menang teman-teman, karena SEC ini sifatnya seperti kayak Ethereum ya, sifatnya kayak BNB, Binance, dan ya hanya untuk protokol lah ibaratnya ya, protokol untuk keamanan sekuritas untuk perbankan ya. Tapi kita lihat saja nanti teman-teman untuk kedepannya apakah ini SEC ini akan menang gugatannya, kita lihat untuk nextnya. Oke teman-teman kalau nonton video saya kemarin, di sini ada berita paus ya. Di sini saya kemarin sempat baca itu hari yang lalu ya, di saat Bitcoin crash, paus malah share Bitcoin ya. Di sini nanti bisa dibaca juga, ini adalah berita yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan berita sebelumnya teman-teman, atau berita ini ya. Oke, mudah-mudahan saja ini nyambung semua teman-teman untuk beritanya. Mudah-mudahan saja Bitcoin kita dan kawan-kawan akan comeback atau kembali ke jalur yang benar ya, atau bullish ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya Edo ya, admin dari channel. Sampai jumpa untuk pembahasan cryptocurrency dan seputar aset digital lainnya ya. Oke, see you next time.